Hutang elektrik Sarawak Energi jangan lupa bayar, Pak. Inilah sebabnya kenapa kami memboikot ya apa-apa yang kamu jual dari Malaysia. Sebab kamu tak mengerti customer service, kamu suka menghina customer negara kami. Kami tak akan beli. Sebab kalian terlalu sombong macam ini. Ya, komentar macam ini sangat menyakitkan hati. Kamu tahu kalau Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kelistrikan warganya? Ya, Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Malaysia untuk menyuplai listrik warga Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan. Setidaknya, Indonesia mengimpor 100 hingga 120 megawatt dari Malaysia. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESDM mengklaim impor listrik merupakan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Tepatnya antara PT PLN Persero dan Sarawak Electricity Supply Corporation atau SESCO. Kerjasama keduanya dicanangkan berdurasi hingga 25 tahun. Lo tau nggak, Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Di tahun 2024 aja, impor listrik dari Malaysia mengalami peningkatan 11,98%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu Shokogannya Rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang di-tag di TikTok. Mas Farhan disuruh bahas tentang video ini. Apa dia videonya, para sahabat dan teman-teman? Yang kemarin sempat viral tentang polisi Indonesia yang mengugut duit pelancong dari Malaysia sampai puluhan juta Malaysia, 9 juta ringgit macam itu. Kalau dirupiahkan sekitar 32 miliar macam itu, para sahabat dan teman-teman. Dan di sini ada kontroversi dengan adanya oknum-oknum seperti ini. Si Kokori ini membolak-balikan fakta, katanya di Malaysia itu polisnya macam itu juga macam itu. Tapi adalah segelintir, memang ada sampai tersorot ke media-media macam itu, para sahabat dan teman-teman. Tapi itu khusus ke warga asing yang tinggal lebih masa di Malaysia, yang tidak mempunyai dokumen apa-apa, dan mereka itu meminta keringanan macam itu, tolong lepas saya lecik macam itu. Jadi mereka akhirnya ada duit kopi lah macam itu, istilah duit kopi macam itu. Itu menurut Mas Farhan hal yang wajar, karena mereka itu demi melindungi si pekerja itu, demi melindungi agar tidak tertangkap sama polis dimasuk lokap macam itu. Itu menurut Mas Farhan, yang ngasih pun dia juga happy karena tidak ditangkap macam itu, karena mereka duduk di Malaysia tanpa dokumen yang sah. Yang pelik itu, para sahabat dan teman-teman, di Indonesia itu yang ada konser DWP itu, si pelancong dari Malaysia itu mempunyai pas lawatan yang sah ya, para sahabat dan teman-teman. Malah dites urin semua, dibilang menggunakan dadah gitu. Itu semuanya hasilnya negatif, bukan positif. Tapi kenapa kok masih ada oknum-oknum yang memeras sampai 9 juta ringgit, sekitar 32 miliar macam itu? Itu yang jadi timbul pertanyaan. Kokori itu harus bungkam mulut seperti itu. Memang kalau nengok kontennya Kokori yang membandingkan dengan warga asing yang dimintai duit kopi, itu memang bodoh lah Kokori itu. Memang bodoh lah. Karena apa? Karena warga asing itu intinya di situ, duit kopi biar tidak ditangkap, biar tidak dimasukkan lokap, itu tidak akan diceritakan, karena tidak, oh alhamdulillah saya gak dijadi tangkap, aku ngasih duit kopi macam itu. Karena mereka sadar, karena mereka itu bekerja di Malaysia tanpa dokumen yang sah. Tapi kalau yang di konser DWP itu, orang Malaysia yang melancong ke Indonesia, yang merayakan konser DJ itu semuanya tak ada kaitannya, semuanya mempunyai paspor yang di-tag
dites urin semuanya juga hasilnya negatif, tapi malah dipungut sama oknum-oknum, diperas, akhirnya mereka tak terima. Makanya mereka melapor di media sosial, akhirnya viral, dan kasusnya diproses sampai sekarang, para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada si Kokori yang kemarin koyak dengan ada komentar orang Malaysia yang mengomen kalau bayar hutang lah gitu, bayar hutang elektrik macam itu si Kokori. Koyak sebenarnya Indonesia itu di Kalimantan bagian barat itu masih apa ya? Masih membutuhkan Malaysia dari energi listrik ya, dari energi api ya. Jadi si omongnya Kokori ini keluar-keluar seakan-akan kalau tidak bayar listrik potong aja apinya. Iya, Kokori itu tak duduk di apa ya? Tak duduk di Kalimantan, Kokori itu duduk di Surabaya. Kalau semisal dipotong apinya itu, gimana dengan adanya penduduk-penduduk tanpa api di sana, Kokori? Itu kau pikir otak lah, Kokori. Kau jangan cakap kalau kau semisal itu di Surabaya menggunakan elektrik dari Surabaya, kau tak mungkin cakap suruh potong itu. Kau bodoh lah kau memang, Kokori. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya kebodohan Kokori? Ini dia. Lo tau nggak, Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Di tahun 2024 aja, impor listrik dari Malaysia mengalami peningkatan 11,98%. Kementerian ESDM ngejelasin kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Dan impor listriknya ini berasal dari perusahaan Malaysia yang bernama Sesco. Sesco ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadinya harga listriknya jauh lebih murah dibanding suplai di area Kalimantan Barat yang masih pakai BBM jenis high speed diesel. Kamu tahu kalau Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kelistrikan warganya? Ya, Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Malaysia untuk menyuplai listrik warga Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan. Setidaknya, Indonesia mengimpor 100 hingga 120 megawatt dari Malaysia. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESDM mengklaim impor listrik merupakan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Tepatnya antara PT PLN Persero dan Sarawak Electricity Supply Corporation atau SESCO. Kerjasama keduanya dicanangkan berdurasi hingga 25 tahun. Kerjasama PLN dan SESCO tidak hanya terkait impor, tetapi juga potensi ekspor. Adapun aliran listrik dari Malaysia menggunakan interkoneksi Kalbar Sarawak. Dan berdasarkan penelusuran, inisiasi impor listrik dimulai 2012. Saat itu, pilihan impor dipilih untuk menurunkan biaya. Pada tahap awal, PLN akan mengimpor listrik sebesar 50 megawatt dari Malaysia. Dan selanjutnya, dapat ditingkatkan hingga mencapai 200 megawatt. Dalam kurun 2012 hingga 2022, jumlah impor dari Sarawak pun dinamis. Apabila pada 2012 impor listrik Indonesia sebesar 2,99 gigawatt hour, maka pada 2022 mencapai 797,38 gigawatt hour. Besaran impor listrik Indonesia dari Malaysia tercatat sempat menyentuh 1.553 gigawatt hour pada 2020. Sebenarnya, saat ini kondisi kelistrikan di Kalbar sudah membaik. Dari sisi daya pembangkit PLN, statusnya di Kalbar sudah normal dan bahkan surplus 205 megawatt. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah pasokan listrik Kalimantan Barat masih akan tergantung dari Malaysia? Hutang elektrik Sarawak Energi jangan lupa bayar, Pak. Inilah sebabnya kenapa kami memboikot ya apa-apa yang kamu jual dari Malaysia. Sebab kamu tak mengerti customer service, kamu suka menghina customer kamu. Ya. Macam mana elektrik boleh berhutang? Kalau kami tak bayar, ya, kau boleh padamkan elektrik itu. Ya, kalau Indonesia nggak bayar listriknya, kau boleh padamkan lampu listriknya, ya, kasih mati saja.
Bodoh komentar semacam ini, ya. Kalian sangat menghina kami, seolah-olah kami ini tak ada tak ada credibility ya untuk dipercaya untuk boleh membayar semua tagihan-tagihan bil-bil kami on time, ya. Ini sebab kami tak mau beli apapun dari negara kamu. Mobil nasional kami tak beli. Petronas masuk ke negara kami pun, ya kami tak akan isi di Petronas. Sebab itu kereta nasional kamu dulu tahun 2017 tutup. Proton sudah nggak ada lagi. Ya pulang ke Malaysia. 2017. Petronas dulu buka di sini, masuk di Indonesia tapi tak laku. Ya karena komentar-komentar bodoh semacam ini. Kalian tak mengerti customer service. Kalian nak menginginkan uang kami untuk belanja di negara kamu harus menghormati kami. Ya. Macam komentar seperti ini, hutang elektrik Sarawak Energi jangan lupa bayar. Kami tak bayar, kamu boleh padamkan. Ya. Elektrik bukan buat main-main. Kalau tak bayar boleh dipadamkan. Kamu yang jual boleh padamkan listriknya. Ya. Dan ini saya kutip dari tribunpontianak.co.id. Hadapi tantangan geografis, PLN, Perusahaan Listrik Negara Indonesia komitmen percepat interkoneksi listrik se-Kalimantan. Ya, nanti kalau semua sudah terhubung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dihubungkan oleh jaringan listrik, ya, interkoneksi, maka seluruh provinsi yang ada di Kalimantan boleh saling menyokong. Mana-mana ada listrik berlebihan, boleh menyokong mana-mana tempat yang memerlukan listrik, yang kekurangan listrik. Ya, jadi tak payah lagi kami beli dari Sarawak. Ya, kau boleh sombong sekarang, besok kalau sudah cukup listrik kami, jaringan listrik kami sudah terhubung, ya, interkoneksi seluruh Kalimantan, maka kami tak beli lagi listrik dari Sarawak ataupun Sabah. Ya. Nah, kalau sudah macam itu barulah kau menangis, ya, kehilangan uang. Ya. Tapi saya sayangkan bukan yang rugi bukan Semenanjung tapi Sarawak. Saya sangat menyayangkan karena orang-orang Sabah dan Sarawak itu lebih baik, lebih nice kepada kami orang-orang Indonesia. Mereka tak sombong. Yang paling bermasalah orang-orang Malaysia, yang paling bermasalah adalah orang-orang di Semenanjung yang paling sombong. Dan saya percaya kamu yang komentar ini bukan orang Sarawak tapi orang Semenanjung, ya. Kalian ini adalah perusak bisnis, ya, apa-apa bisnis yang bagus, kongsi yang baik antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, komentar-komentar macam ini buat kita marah. Ya. Jadi percuma, tak ada guna kalian gunakan YouTuber WNI, promosi hospital kamu, lalu promosi university kamu di Indonesia, promosi Petronas di Indonesia, tak payah, kereta nasional tak payah. Ya, tak ada guna kau panggil itu Signal Story, Mr. Bus, Bang Ray, kemudian bukan bedah yang asli dan lain-lain, minta mereka promosikan Malaysia ke negara kami. Ya, barang-barang kamu ke negara kami tak akan beli. Sebab kalian terlalu sombong macam ini. Ya, komentar macam ini sangat menyakitkan hati kami. Kalian tak menghargai kami sebagai pelanggan, sebagai customer. Ya, kalau kalian macam ini berniaga, siapa yang nak beli? Ya. Sebab itu kenapa kedai-kedai runcit orang-orang Aceh, kedai runcit orang-orang Bangla, ya, orang Pakistan lebih ramai. Sebab mereka paham bagaimana memperlakukan pelanggan dengan terbaik. Ya, memberikan perkhidmatan, ya, perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan, ya. Nah, kalian tak boleh melakukan itu, tak tahu macam mana nak menghargai pelanggan. Sebab itu, ya, kalau kamu buka usaha apapun tak laku. Sebab kalian tidak menghargai pelanggan kalian, tidak sayang sama pelanggan kalian. Tengok komentar kalian macam ini. Ya. Itu aja dari saya, ya. Saya harap Anda mawas diri, tengok cermin, tak payah sombong. Indonesia terus membina,
Ya, kami bangun banyak sekali pembangkit elektrik dan kami membangun network jaringan listrik interkoneksi satu Kalimantan. Kalau listrik kami cukup, kami tak perlu lagi beli listrik dari Sarawak. Ya, kiss your business goodbye. Oke, thank you so much. Masih kembali pemirsa dalam IDX Market Opening. Di tengah surplus listrik dan cadangan listrik nasional yang mencapai 30,1%, ternyata Indonesia masih mengimpor listrik dari Malaysia. Impor listrik sebesar 100 sampai 120 megawatt ini didatangkan dari Sarawak, Malaysia untuk wilayah Kalimantan Barat. Meski Indonesia saat ini tengah mengalami surplus listrik dan kapasitas cadangan listrik nasional yang mencapai 30,1%, namun ternyata Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga Malaysia. Impor listrik sebesar 100 sampai 120 megawatt ini khusus didatangkan dari Sarawak, Malaysia untuk wilayah Kalimantan Barat. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Rida mengakui masih ada impor listrik sebanyak 0,54% dari jumlah produksi listrik nasional. Angka ini setara dengan 100 hingga 120 megawatt yang didatangkan dari Sarawak, Malaysia. Kebutuhan listrik ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebab wilayah tersebut belum terpasang transmisi dalam negeri sehingga harus impor dari BUMN listrik Malaysia yaitu Sesco yang bekerja sama dengan PLN. Rida menambahkan jika pembangunan pembangkit listrik dilakukan di Kalimantan Barat, maka kemungkinan impor tidak akan dilakukan. Bahkan justru Indonesia akan melakukan ekspor listrik ke Malaysia. Ini semuanya most likely lebih banyak karena COVID. Misalkan untuk pembangunan pembangkit, misalkan karena aktivitas di lapangan juga dibatasi, apalagi di dalamnya ada keterlibatan tenaga kerja asing, maka kemudian terpaksa target COD-nya dimundurkan, dan kemudian itu membuat target tahun 2020 tidak sebagaimana yang kita harapkan atau. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak ya. Si Kokori ini sampai koyak yang kemarin tentang polis juga yang memberas warga Malaysia, malah dibilang warga Malaysia polisnya juga macam itu tak sama lah Kokori. Itu bedanya memang beda-beda banget yang dibuatin konten sama Kokori itu untuk membalas videonya orang Malaysia yang selalu memposting kelakuan polis di Indonesia macam itu. Jadi kalau kelakuan polis di Indonesia itu memeras uang, boleh buat rumah itu, boleh buka bisnis itu. 9 juta ringgit loh, 9 juta ringgit itu. Jadi itu boleh buat rumah lah. Jadi berapa uangnya kalau dirupiahkan? 42 miliar macam itu kalau nggak salah para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Kokori bilang apabila ada sebuah komentar dari orang Malaysia, tak payah banyak cakap lah Kokori, bayar elektrik macam itu. Malah dengan spontannya Kokori suruh potong sahaja kalau tak bayar elektrik macam itu. Kalau dekat Malaysia memang kalau semisal bulan-bulan tak bayar para sahabat dan teman-teman, elektrik itu tagihan bil memang tak bayar, itu langsung dipotong para sahabat dan teman-teman. Di Indonesia pun juga potong macam itu. Tapi kelakuan yang Kokori ini bikin geram, memang bodoh lah Kokori itu. Kenapa? Ketika Kokori tak duduk di Kalimantan, tak merasakan di sana itu butuh elektrik, masih membutuhkan Malaysia, Sarawak macam itu kan. Dan juga bensin-bensin eceran juga masih bergantung ke Malaysia macam itu. Bahkan dilarang sama polis Indonesia untuk kulaan ke Tawau macam itu para sahabat, ke Malaysia macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin harganya lebih murah juga macam itu ya. Si Kokori dengan enak kali dia ngomong, nggak apa-apa, potong aja. Seharusnya kalian itu dengan customernya itu harus respect aja. Mau respect gimana Kokori? Itu aku Kokori ini aku udah banyak cakap kali, tak payahlah engkau menyibuk negara Malaysia. Engkau lah elok-elok dekat Indonesia. Kalian itu banyak yang bercakap bahwa Kokori ini bukan orang asli Indonesia. Memang iya. Dan Mas Farhan itu tahu dari logat suara dia memang bukan orang asli dari Indonesia.
dia orang Tionghoa memang, dan memang ada stay dekat Indonesia, dan asal usulnya Indonesia itu ada orang Tionghoa itu semuanya Mas Farhan sudah tahu. Tapi semisal Kokori itu membuat konten tentang memajukan negara Indonesia, seperti jalan-jalan yang belum diperbaiki, seperti jalan menggunakan swadaya masyarakat dengan live dekat TikTok untuk memperbaiki jalan-jalan di masyarakat itu. Kokori itu di-stick, di apa ya, diviralkan, nanti akan ditinjau. Mas Farhan akan sokong konten-konten Kokori, tapi kontennya Kokori ini lain pula. Hari-hari kontennya tentang Malaysia, Malaysia, Malaysia macam itu. Dia membahas subsidi, membahas utang lah, apa tuh. Pokoknya aduh, aku pening lah dengan Kokori ini. Semoga sajalah Kokori ini cepat tobat lah nanti. Siapa tahu lah dapat hidayah nanti Kokori ini dan boleh tobat macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.